Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Hingga pada malam ini Tuhan, kami boleh beristirahat dari setiap pekerjaan kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Ayat pembimbing renungan ayat 1. Begini firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini menjadi anak-anak Allah. Sahabat renungan malam Shalom, alangkah bahagianya jika kita disebut anak-anak Allah, memiliki status sebagai anak-anak Allah. Apakah status ini diberikan secara otomatis? Tentu tidak. Sebab sebagai anak-anak Allah, kita harus ikut mengambil bagian dalam kekudusan Allah, menyucikan diri, yaitu memiliki karakter diri dan menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Apakah hidup kita sudah memiliki karakter seperti yang dikehendaki dan dikenan oleh Allah? Cukupkah hanya dengan status bahwa kita Kristen lalu disebut sebagai anak-anak Allah? Mungkin ada orang tertentu bangga menjadi Kristen sekalipun hanya tercatat di KTP atau kartu tanda penduduk. Namun cara hidupnya masih mengikuti sifat-sifat dunia. Hidup dalam perbuatan dosa. Hidup dalam perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebab itu, status sebagai Kristen di KTP kita masing-masing bukan menjadi jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sahabat renungan malam Shalom, pada waktu surat Yohanes ini ditulis, banyak beredar ajaran guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, atau disebut dengan aliran Gnostik, di mana disebutkan bahwa manusia yang sejati adalah roh, sedangkan tubuh jasmani tidaklah penting. Karena itu, dengan memahami dan menerima ajaran ini, maka setiap orang dapat berkata, tidak ada salahnya kalau keinginan daging dipuaskan, termasuk berbuat dosa, berbuat sepuas-puasnya. Tentu saja, ajaran ini adalah ajaran yang keliru, ajaran yang salah bagi
ajaran Kristen. Baik roh atau jasmani kita adalah berasal dari Allah. Sebab manusia lahir dari Allah dan setiap manusia adalah benih kebenaran. Ada benih kebenaran untuk menjaga diri dari pengaruh dosa. Sehingga dengan benih kebenaran, maka setiap orang dimampukan untuk melawan dosa, bahkan dimampukan menang melawan dosa. Namun manusia terkadang tidak menyadari bahwa benih kebenaran itu telah ada di dalam dirinya, sehingga akan dengan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah itu. Allah berkenan memberikan status kita sebagai anak-anaknya jika kita tidak lagi memberi diri untuk hidup mengikuti keinginan dunia ini. Allah berkenan memberikan status kepada kita sebagai anak-anaknya jika kita tidak lagi memberi diri untuk hidup mengikuti keinginan dunia dan tidak berbuat dosa lagi. Akan tetapi sepanjang hidup ini, kita terus berjuang, terus berubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Sebagai anak-anak Allah sudah tentu menjadi bagian dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan sebagai Allah yang berkuasa dan yang empunya segalanya, Ia akan menjamin kehidupan bagi kita, kehidupan kekal bagi kita. Allah akan memberi jaminan hidup kekal, keselamatan, hidup di saat ini dan hidup yang akan datang. Karena itu mari kita terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan Allah dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Mari kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada malam ini. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kami dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang menerima dan menjadi pewaris kehidupan yang Allah janjikan kepada setiap orang yang percaya. Demikian juga kami Tuhan, agar kami mampu menyelaraskan dan terus melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat. Berkatilah kami sepanjang malam ini. Berikan kami semangat, kekuatan yang baru. Pulihkan semangat kami, sehingga di esok pagi Tuhan kami boleh bangun dan melanjutkan setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.